واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih berjumpa kembali dengan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan penuh barokah. Marilah kita senantiasa bersyalawat serta salam kepada junjungan kita semua yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya semoga saudaraku yang saat ini sedang menonton video ini, semoga selalu dimurahkan rezekinya dan diijabah segala hajatnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat adalah satu dari 5 rukun Islam yang wajib kita dirikan 5 kali dalam sehari. Sholat juga merupakan tiang agama, dan menjadi amal yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang akan dihisab dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah ibadah sholatnya. Jika ibadah sholatnya sempurna, maka diterimalah sholat dan seluruh amalnya. Namun jika ditemukan sholatnya kurang atau tidak baik, maka ditolaklah sholatnya dan seluruh amalnya. Hadits riwayat Tabrani. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Mungkin ada yang bertanya, ada orang yang rajin sholat, tapi mengapa sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Mulutnya masih saja menceritakan aib orang lain, senang dengan ghibah, dan menghina serta merendahkan sanak saudaranya. Orang ini berarti tidak merasakan manfaat sholat dalam kehidupannya, dia tidak merasakan kenikmatan dari sholat yang dilakukannya. Maka besar kemungkinan sholatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ada yang celaka dengan sholatnya. Seperti yang terdapat dalam firman Allah, maka celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Quran Surah Al-Maun ayat 4 dan 5. Ibadah sholat merupakan urusan antara hamba dan penciptanya. Diterima atau tidaknya sholat seseorang, hanya Allah yang mengetahui. Kita hanya bisa mengetahui ciri-ciri, atau tanda-tanda sholat seseorang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, dari sahabat Abdullah bin Wahid Al-Harrani. Sesungguhnya aku, hanya menerima sholat seseorang yang bersifat tawaduk, karena keagunganku dan tidak mencela makhlukku, dan tidak membiasakan maksiat dan durhaka kepadaku, dan menghabiskan waktu siangnya untuk berzikir kepadaku, dan mengasihi orang-orang miskin dan kepada janda miskin, dan mengasihi pada orang-orang yang terkena musibah. Namun sebelum melanjutkan video ini, dengan segala kerendahan hati sahabat YouTube, mohon dukungan like dan subscribe pada channel ini, agar channel ini besar manfaatnya untuk kita semua, dan bagi sahabat semua yang telah berkenan mendukung channel ini, saya doakan semoga hajatnya semua dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ada 5 tanda orang yang diterima sholatnya. Yang pertama, mampu mengendalikan hawa nafsu. Jika kita selalu mengedepankan keinginan daripada kebutuhan, di saat itulah hawa nafsu tidak bisa dikendalikan. Orang yang sholatnya diterima, akan selalu mengedepankan kebutuhannya dan kemaslahatan orang banyak, dibandingkan menuruti keinginannya sendiri. Kemudian yang kedua, orang yang gemar berzikir. Orang yang diterima sholatnya, akan cenderung rindu untuk menghadap lagi kepada Allah. Dia selalu menunggu waktu sholat, selanjutnya dengan hati yang gembira karena kerinduannya, sehingga dia akan cenderung berzikir mengingat Sang Penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan merasa tenang ketika berzikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman, dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28.
Dan yang ketiga, orang yang tawadu kepada Allah. Sifat tawadu dalam sholat adalah sifat merendahkan diri, merendahkan hati bahwasanya kita hanyalah seorang hamba yang sangat lemah. Mungkin di kehidupan dunia kita adalah orang yang terhormat, tapi di hadapan Allah, kita hanyalah seorang hamba yang sangat kecil. Para ulama mengatakan, jika kita sudah berdiri di atas sajadah dan mengangkat tangan untuk takbir, ketahuilah kita sudah meninggalkan dunia, kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang keempat, tidak sombong. Tawadunya dalam sholat akan melahirkan sifat rendah hati dalam pergaulannya sesama manusia. Jabatan dan kekuasaan tidak membuat dia sombong, karena dia tahu itu semua adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaan tidak untuk memperbudak orang lain, karena dia yakin hartanya hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengetahuan tidak membuat dia tinggi diri, karena dia tahu pengetahuannya tidak seberapa dibandingkan ilmu Allah yang maha luas. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, membantu orang yang susah. Sikap dalam sholat yang selalu melihat ke bawah, akan tercermin dalam kehidupan orang yang sholatnya diterima, bukan hanya saat di atas dia melihat ke bawah. Bahkan saat di bawah pun atau susah pun, dia selalu melihat ke bawah. Sehingga secara tidak langsung, dia akan memiliki sifat sosial yang sangat tinggi. Dia akan cenderung membantu orang yang lebih susah dari dirinya, sehingga dia akan dekat dengan sesama manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang dermawan, dekat dengan Allah, dan dekat dengan manusia. Sedangkan orang yang pelit, akan selalu jauh dari Allah dan jauh dari manusia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita menjadi salah satu yang diterima sholatnya, dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.